Liu Wang yang muda kedua dari keluarga Liu. Kencan buta. Aku akan pergi. Seharusnya dia kan? Aku ingin mengatakan ini di awal. Aku punya kepribadian buruk dan temperamen buruk. Aku baru saja turun dari gunung. Aku tidak punya pekerjaan. Gaji bulanan aku nol. Dan dokter bilang aku punya perut sensitif. Jadi aku hanya bisa makan nasi lembek. Jadi untuk seseorang sepertimu dengan penampilan dan bentuk tubuh, aku cukup praktis. Aku suka melihat kakimu. Izinkan aku memperkenalkan diri, Liu Wanyu. Pendapatan tahunan, sekitar 1 miliar dari dividen keluarga. 1 miliar? Kenapa kau ikut kencan buta dengan kualifikasi seperti itu? Katakan padaku, tinggi badanmu, berat badanmu, 172 meter, dan ukuranmu, 53. dan pengukuran. Ini kencan buta. Atau wawancara kerja. Cepat. 91 63 91. 91 63 91. Maaf. Namamu tidak ada di surat nikah. Wawancara pertamamu gagal. Kembali dan tunggu pemberitahuan. Kau bajingan. Siapa namamu? Aku tidak akan mengubah namaku. Kemanapun aku pergi atau duduk. Lin Yang. Kakak ipar. Sudah berakhir. Ya Haoji. Kakekku menderita demensia pikun. Jadi dia percaya omong kosong dukun itu. Mengatakan bahwa selama pertunangan ditetapkan, 12 keluarga Jiangcheng akan tak tertandingi di dunia. Ini zaman apa? Siapa yang masih percaya ini? Aku bahkan belum pernah bertemu Lin Yang itu. Dia mungkin sudah mati kelaparan setelah bertahun-tahun. Jadi begitu ceritanya. Betul. Itu semua karena kebodohan awal Liu Tua. Selama Tuan Muda Jian bersedia, perjanjian pernikahan bisa dibatalkan kapan saja. Kebodohan macam apa ini? Itu tidak dihitung. Keluargamu Liu mengandalkan kontrak pernikahan perjanjian darah yang dibuat oleh tuanku dengan memutuskan urat duanya. Telah naik selangkah demi selangkah. Kau telah berubah dari miskin menjadi kaya. Dan sekarang kau mengkhianati kami. Kau mengingkari janjimu. Tidakkah kau takut tanpa batasan kontrak pernikahan ini? Keluarga Liu akan menderita kehancuran total. Siapa kau? Beraninya kau masuk tanpa izin ke rumah keluarga Liu? Dan bicara seperti ini? Aku adalah tunangan perjanjian darah putrimu, Lin Yang. Kau Lin Yang. Seperti dugaanku. Berpakaian compang camping. Penampilan lusuh. Kau, apa yang membuatmu layak menjadi tunangan Ruyan? Kodok menginginkan angsa. Ruyan adalah putri kesayangan keluarga Liu. Seorang bangsawan, orang sepertimu dari desa. Tidak bisa menyentuhnya. Hanya pewaris keluarga Jian dari Shonshou yang memenuhi syarat untuk bersama Ruyan. Kau lihat, putriku dan Tuan Muda Jiang saling mencintai. Jangan pisahkan mereka. Aku yang memutuskan? Ya. Apa kau mencoba memisahkan kita sekarang, Santan? Ruyan, bagaimana kau bisa seperti ini? Tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tak tahu berterima kasih. Dasar tak berguna. Bagaimana kau bisa kembali bersamanya? Kakak, selama 20 tahun terakhir kemakmuran keluarga Liu kita bergantung pada nyanyian ilahi Guru Taoyang. Kita membuat kontrak pernikahan yang terikat darah, yang membawa kita keberuntungan dan kekayaan. Kekayaan dan kekuasaan kita telah meningkat pesat. Jika kita memutuskan kontrak sekarang, kita pasti akan menanggung akibatnya. Kurang aja, dasar pengkhianat. Keberhasilan keluarga Liu hari ini, semua berkat kerja keras kami sendiri. Ayah, jangan keras kepala. Aku tidak akan menikah dengannya. Kalau kau mau menikah, menikahlah dengannya. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Jika kau memutuskan kontrak sekarang, kau pasti akan menanggung akibatnya. Jika kau tidak akan melindungi keluarga Liu, aku yang akan melakukannya. Lagi pula kau seseorang yang pernah belajar di luar negeri dan kembali. Bagaimana kau bisa percaya pada tahayul ini? Ulangi sekali lagi. Aku bilang, kalau kakak tidak mau menikah, aku yang akan menikah. Kau
Apa kau mencoba membuatku mati karena marah seseorang? Usir dia. Tidak. Usir mereka berdua. Ya. Cuma beberapa gerakan mencolok. Ketinggalan zaman. Lin Yang, hanya karena kau punya beberapa keterampilan. Kau pikir kau bisa bertindak sesukamu di sini? Di zaman sekarang ini, tidak ada tempat untukmu. Peninggalan dari pegunungan. Keluarga Liu, apakah ini caramu memperlakukan tamu? Sejujurnya, 3 hari lagi, penguasa Istana Nagel akan muncul. Dan ke-12 keluarga Shonsyut akan berkumpul. Ini waktu yang tepat untuk membahas pemutusan pertunangan bersama. Aku lihat kau sudah lupa. Bagaimana kau berlutut dan memohon pada Tuan San untuk membuat. Keluarga Liu Binai sedang putus asa, menghadapi kehancuran dan kematian. Mereka memohon orang sejati Chambei untuk turun tangan, dan menyelamatkan keluarga Liu dari bencana. Keluarga Shou Zuenchen hancur. Dan memohon orang sejati Chambei untuk turun tangan, dan menyelamatkan keluarga Shou dari bencana. Selamatkan keluarga Li saya dari bencana. Selamatkan keluarga Wang saya dari bencana. Keluarga Liu saya bersedia mengabdi padamu. Kami bersedia mengabdi padamu seumur hidup. Bersedia melayani seperti anjing dan kuda. Bersedia melayani seperti anjing dan kuda. Baiklah. Keluarga Binai Liu unggul dalam konstruksi. Mulai hari ini di antara 12 kota, keluarga Liu akan menjadi ahli konstruksi. Keluarga Zhuanten Sao unggul dalam memancing. Dan akan menjadi harta karun sungai dan laut. Keluarga Lin Chenli unggul dalam transportasi. Dan akan menjadi ahli pelayaran. Keluarga Merchant, Wan berdagang emas dan perhiasan. Dan akan menjadi ahlinya. Sebagai harga untuk kebangkitan 12 keluarga. Ke-12 kontrak pernikahan ini harus ditegakkan sampai muridku turun gunung untuk membantunya mengatasi kesengsaraan surgawi. Ingat, jika keperjakannya hilang sebelum waktunya, dia pasti akan menderita serangan balik dari kesengsaraan surgawi. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Ya Tuan. Ya Tuan. Hukuman dewa keluarga Muli akan terbukti. Murka surga bisa dimaafkan, tapi murka yang ditimbulkan sendiri tidak termaafkan. Kakak ipar, jangan marah dulu. Biarkan kakakku memikirkannya. Mungkin dia akan menyadari kesalahannya. Aku ingin lihat hukuman apa dari Tuhan yang bisa terjadi. Cuma dukun. Hukuman dewa apa yang bisa ada? Tuhan ada di surga, bukan di bumi. Sekarang keluarga Liu saya berkembang pesat. Jika kau bicara tentang jasa, maka itu jasa dewa pelindung Jiangchen. Sudah kubilang, dewa pelindung ini menjaga kedamaian Jiangchen dan memastikan keselamatan keluarga Liu kami. Kau tidak bisa mendekat. Ayah, aku tidak mendekatinya. Itu jatuh sendiri. Mungkinkah orang ini mengatakan yang sebenarnya? Apakah keluarga Liu kami benar-benar akan menerima hukuman dewa? Ini? Paman Liu, kita hidup di zaman apa? Kau masih percaya hal-hal semacam itu? Lin Yang itu, dia hanya melihat bahwa Shonsyol telah berkembang pesat belakangan ini. Jadi dia sengaja mencoba mengambil pujian. Liu hanya membesarkan orang yang tak tahu berterima kasih. Aku... Lin yang tahu tempatnya. Keluarga Liu kami bisa menawarkan masa depan yang cerah padanya. Sama. Tapi baiklah Paman Liu akan pergi. Tuan Muda Jiang. Orang tua, ada apa denganmu? Ayah, Aku merasa sesak dada dan demam. aku akan membantumu kembali beristirahat. Matilah bagi mereka yang memutuskan pertunangan. Pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. The film was translated and narrated by M. Lin yang benar-benar datang ke sini. Dia benar-benar berani muncul. Cari mati. Dasar orang udik bau. Kau benar-benar berani datang ke sini. Antara langit dan bumi, tidak ada tempat yang tidak berani aku kunjungi Ling Yang. Kau orang desa.
Siapa yang memberimu keberanian? Lin yang kau awalnya meninggalkan keluarga Liuku dan berhenti mengganggu kami. Kau masih punya kesempatan untuk hidup, tapi kau memilih untuk datang ke sini. Tempat ini bukan untuk rakyat jelata sepertimu. Hari ini Istana Naga muncul. 12 kota di bawah komando keluarga Xiang berkumpul di sini. Aku tahu. Jika ada hukuman dewa, biarkan itu datang padaku. Ayah, ada apa ayah? Teman lama, Lin yang apakah ini perbuatanmu? Kau telah melanggar kontrak pernikahan sumpah darah. Ayahmu batuk darah hanyalah permulaan. Apa yang dia coba lakukan? Aku akan memberimu waktu selama dupa terbakar. Jika kau tetap keras kepala. Hukuman dewa akan tiba, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirmu. mungkinkah itu serangan balik sumpah darah yang legendaris? Apa benar? Hentikan omong kosong tahayul ini. Kita hidup di zaman apa? Masih mencoba menakut-nakuti orang dengan trik-trik ini. Ini abad ke-21. Dari mana datangnya semua hal supernatural ini? Ayahku sudah punya tekanan darah tinggi. Jelas kau yang membuatnya marah barusan. Lin Yang, aku merasa kau benar-benar tak tahu malu untuk menghentikan 12 keluarga dari memutuskan pertunangan untuk menikah dengan keluarga kaya. Kau mengarang apa yang disebut hukuman Tuhan ini. Kau pikir ini akan membuat kami tetap tinggal? Ini hanya akan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Dan pengukuran. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Jika bukan karena kontrak pernikahan majikanku, tidak akan ada hubungan karma di antara kita. Adapun kalian 12 keluarga kaya Shonshou, jika bukan karena 5 tahun yang lalu, ketika majikanku memutuskan meridian duanya, kalian semua akan susah payah untuk mendapatkan makanan hangat sekalipun. Bahkan mengemis makanan pun aku tak dapat yang hangat. Berani-beraninya kau tidak menghormati 12 keluarga? Kau tahu apa yang kau katakan? Berani kau menghina 12 keluarga kami? Mulai sekarang, takkan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh Shonshou. Lin Yang, aku tidak tahu harus menyebutmu bodoh atau pintar. Bodoh karena kau benar-benar mencoba menggunakan kemunculan kuil naga ini untuk mendapatkan simpati. Pintar karena kau benar-benar mengaitkan kerja keras 12 keluarga selama bertahun-tahun. Selama ini, seluruhnya dengan kontrak pernikahan gurumu. Ini menjengkelkan sekaligus menggelikan. Aku tegaskan dan aku bertanya padamu. Kata-kata mana yang telah kukatakan tidak benar? Jika memang ada takdir, maka takdir berpihak pada keluarga Liuku. Seseorang Liu Ruya, apa yang kau pegang di tanganmu sekarang adalah nyawa seluruh keluargamu. Kusarankan kau pegang erat-erat. putus asa. Lin Yang, buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah kontrak pernikahan perjanjian darah yang dibuat oleh gurumu yang penipu untuk menipu kakekku agar menandatanganinya 20 tahun yang lalu. Hari ini aku Liu Ruyan, di depan semua pejabat tinggi dari 12 kota Zhongzhou, mengembalikan pertunangan ini kepadamu. Liu Ruyan, kau sebaiknya berpikir dengan cermat. Aku tidak perlu berpikir. Aku ingin lihat apa yang bisa takdir lakukan pada keluarga Liuku. Surga memihakku. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Pernikahan ini tidak dapat dibatalkan. Kesuksesan dimulai dengan menepati janji. Kegagalan berakhir dengan meninggalkan kesetiaan. Satu pemikiran tentang kehidupan membawa kemuliaan abadi. Satu pemikiran tentang kehancuran membawa kejatuhan 12 kota. Apa kau tahu siapa dia? Pengingkar pernikahan mati. Liu Wanyu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kak, pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Rantai besi ini tak bisa diputuskan. Inilah akhir hubungan Liu dan mereka dari gunung. Ikatan terakhir. Ini adalah titah Dewa Pelindung Jiangcheng. Bahkan langit pun takkan setuju untuk memutuskannya. Dewa Pelindung Jiangcheng dihormati oleh semua orang di Jiangcheng. Pak Tua. Setelah bertahun-tahun, beliau mengeluarkan titah lagi. Matilah bagi mereka yang memutuskan pertunangan. Ini sungguh titah. Sungguh lelucon, karena ini adalah mandat surga. Mengapa hanya kau yang diberitahu? Akulah pewaris sejati keluarga Liu. Lagi pula,
Semua kepala keluarga yang hadir belum menerima pemberitahuan apapun. Kau hanya seorang gadis atas dasar apa? Dengan kecerdasannya, kalian semua di sini sangatlah bodoh. Diam, hanya karena dirimu. Kau ingin menghentikan keluarga Liuku untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kemakmuran berkelanjutan kami, Liu Wanyu. Kau tidak membantuku di hari-hari biasa, baiklah. Tapi sekarang kau ingin menghentikanku. Kakak, lihat sendiri. Aku bertanya-tanya apa itu? Hanya gulungan usen yang kau dapatkan entah dari mana. Orang udik semacam ini. Orang kampung ini. Kau masih membelanya? Aku benar-benar malu dengan pendidikan yang kau terima. Kau sudah belajar bertahun-tahun. Aku bahkan lebih malu menjadi bagian dari keluarga Liu bersamamu. Jangan coba menakutiku dengan ini. Jangan ikut campur urusanku. Liu Wanyu, kau benar-benar ada masalah dengan kepalamu. Aku hanya berada di pihak yang benar. Aku lebih pantas untuk adikmu. Itu alasannya. Adikmu tidak bisa mengerti orang udik ini. Dia seharusnya tidak memenuhi pertunangan ini. Itu alasannya. Aku tidak tahu tentang hal lain. Tapi manusia gunung itu menyegel perjanjian dengan darahnya. Dengan nyawanya sebagai jaminan. Itulah alasannya. Sebagai ganti urat rohin, dia menukarnya dengan kemakmuran 12 kota. Kita 12 kota harus menghormati janji kita. Itulah alasannya. Melanggar janji akan mendatangkan hukuman ilahi. Itu juga alasannya. Nasihat yang baik, sulit didengar. Orang yang pantas mati. Ada dewa 3 kaki di atas kepalamu. Aku ingin lihat. Di mana dewa-dewa itu? Dan di mana hukuman langit itu? Beberapa hal. Dengan pemahamanmu yang terbatas. Setelah kau melihatnya, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Lin yang pada akhirnya. Kau masih tidak ingin aku memutuskan pertunangan kan? Daripada ribut di sini. Kenapa tidak berlutut dan memohon padaku untuk tidak memutuskannya? Itu tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Masa depanku, masa depan Liu Ruyan, ada di tanganku sendiri. Mari kita lihat di mana hukuman surga itu. Mungkinkah ramalan ini benar-benar salah? Pembalasan akan datang. Itu hanya masalah waktu. Hukuman surgawi akan tiba dalam 3 tarikan napas. Kakak lenganmu. Ada apa ini? Bahkan keluarga Liu kita. Nasihat dewa yang selalu kita sembah. Kau bahkan tidak mau mendengarkan. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kebaikan dan kejahatan ada balasannya. Kalau hujan ya hujan. Kalau mak mau nikah ya nikah. Ini cuma sedikit gegabah. Kau pikir aku peduli? Liu Wanyu, bukankah belajar di luar negeri membuatmu dungu? Kau percaya hal-hal tahayul ini? Kau, Pak Tua Liu, lihat putrimu yang bodor. Jelas dia kebanyakan baca buku. Cuma luka kulit kecil. Cuma ngaruh sedikit ke penampilannya. Rumah sakit manapun bisa memperbaikinya. ini. Lokasi konstruksi keluarga Liu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa ada petir? Ramalan cuaca tidak mengatakan akan hujan hari ini. Apa yang bisa terjadi? Anak itu baru saja beruntung. Ini hanya musim hujan. Ini kebetulan. Kau tidak benar-benar percaya anak ini bisa mengendalikan cuaca kan? Kalau kau nak benar-benar bisa mengendalikan cuaca, aku akan berlutut dan kau tahu kepadamu 100 kali. Mengendalikan cuaca agak sulit. Tetapi bukan tidak mungkin bagiku. Kau benar-benar gila nak. Pertama kau bilang membatalkan kontrak pernikahan akan mendatangkan hukuman ilahi. Sekarang kau bicara tentang mengendalikan cuaca. Kau mengarang cerita sambil jalan. Lin Yang, kau benar-benar menurunkan ekspektasiku tentang seperti apa manusia itu. Bahkan sekarang, kau masih berlagak seperti ini. Apa kau benar-benar berpikir semua orang di sini itu bodoh? Semua orang melihatnya. Nona Liu Ruyan membatalkan kontrak pernikahan yang berusia 20 tahun. DI, tidak ada yang terjadi. Betul. Nona Liu merobek surat nikah. Dan gak terjadi apa-apa. Jadi kenapa kita harus khawatir? Sudah gue bilang. Surat nikah perjanjian darah ini. Cuma dukun tua itu yang membodohi kita. Dan yang paling menyedihkan adalah semua 12 keluarga Xuanzhou benar-benar mempercayainya. Dan kami menghormatinya selama 20 tahun. Betul. Kontrak pernikahan ini cuma tahayul. Kita buta untuk menyetujuinya sejak awal.
Seharusnya kita sudah memutuskannya sejak dulu. Ya, Pak Tua, inilah kelompok yang kau pilih. Setelah melumpuhkan meridian doamu sendiri, Pak Tua Liu sudah datang. Beraninya kau. Liu Mubai. Liu Luyan. Kalian berdua keturunan yang tak tahu berterima kasih. Tuan Tua Liu ayah dari Liu Mobei. Minta maaf kepada Tuan Liu sekarang juga. Kakek, Ayah, kau sudah bangun. Jika aku tidak datang, kalian berdua pemboros. Akan membawa keluarga Liu kita menuju kehancurannya. kakek, apa yang kau bicarakan? Iya, ayah. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Siapa yang memberimu nyali? Untuk menentang kontrak pernikahan sumpah darah. Apa kau tahu? Menentang kontrak pernikahan sumpah darah artinya apa? Artinya pembalasan ilahi tertentu. Ayah, surat nikah sumpah darah itu semua dukun tua. Bohong. Ya kakek, itu semua bohong. Tidak ada sumpah darah. Tidak ada azab. Pak Tua Liu, jika aku ingat dengan benar, 10 tahun yang lalu kau menjadi pasien vegetatif, keluarga Liu mencari dokter terkenal, tapi tidak berhasil. Dan hari ini, kau bangun. Apa artinya ini? Artinya memutuskan pernikahan ini tidak hanya tidak akan mendatangkan azab ilahi, tapi keajaiban akan terjadi. Ya, Pak Tua Liu sudah koma selama bertahun-tahun. Begitu kontrak pernikahan diputuskan, dia langsung bangun. Ini sungguh dewa. Ya kakek, kau dengar. Kau sudah bangun. Ini semua karena aku memutuskan pertunangan. Ini cukup menunjukkan, memutuskan pertunangan pasti tidak akan mendatangkan azab apapun. Malah itu adalah berkah keluarga Liu kita. Berkah apa? Kakek, Kau pikir karena kau memutuskan pertunangan, aku terbangun. Kau bilang, aku masih belum terima. Fondasi keluarga Liu yang berusia sebat hancur. Ini adalah kilatan terakhir. Aku kembali untuk mengingatkanmu. Segera kepada Tuan Lin, berlutut dan minta maaf. Mungkin kita masih bisa. Sebuah tindakan kebaikan kecil. Arogansimu itu menjijikkan. Majikanku memutuskan meridian doanya sendiri di matamu. Itu hanya tindakan kebaikan kecil. meridian ilahi. Lebih seperti dukun penipu. Keadilan sudah jelas. Perbuatan baik dibalas dan perbuatan jahat dihukum. Aku ingin melihat sedikit bantuan. Kami tidak mau memenuhi kontrak pernikahan itu. Apa yang bisa dilakukan surga? Surga. Apa yang akan dilakukannya? Pengingkar pernikahan mati. Hukuman ilahi telah datang. Keluarga Liu sudah berakhir. Tetua Liu, turut berduka cita. Ayah, Tuan Besar Liu, baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Mengapa tiba-tiba? Ya, dan ini sangat bertepatan. Dengan hitungan mundur anak ini, mungkinkah benar-benar ada hukuman ilahi? Aku tidak tahu. Ini terlalu aneh. Apakah ini hukuman ilahi yang kau bicarakan? Membuat ayahku membayar dengan nyawanya? Silakan saja. 1 nyawa. Bahkan bukan makanan pembuka. Apa maksudmu? Mengambil nyawa ayahku? Tidak cukup? Tidak cukup. Kontrak pernikahan perjanjian darah dibuat oleh majikanku dengan benar-benar memutuskan meridian duanya, menggunakan kekuatan tertinggi meridian dewa untuk mengubah takdir dari ke-12 keluargamu. Tuan Besar Liu seharusnya sudah lama meninggal. Ini adalah hidup yang diperpanjang oleh tuanku untuknya. Sekarang, kau telah memutuskan perjanjian pernikahan. Kaulah yang membunuhnya. Paman Liu, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin ini hukuman ilahi? Tuan Besar Liu sudah sakit parah, koma selama 10 tahun, dan baru saja bangun. Dia distimulasi olehnya. Itu sebabnya dia berakhir seperti ini. Ayah, aku juga berpikir begitu. Kakak memang kurang sehat sejak awal. Ditambah lagi dengan ketakutan akan hukuman ilahi ini. Dia menjadi depresi, tiba-tiba muntah darah dan meninggal. Benar-benar mustahil kalau itu semacam hukuman ilahi. Liu Ruyan, keras kepalamu. Akan membunuh lebih banyak orang. Tahayul akan membunuh lebih banyak orang. 30 detik. Kau masih kecanduan berpura-pura kan? Lin Yang,
Kau benar-benar berpikir kau bisa membodohi kami? Bukan tanda tanya. Jangan bilang 30 detik. Aku akan menunggu 3 jam. Aku akan menunggu. Aku juga akan menunggu. Aku juga akan menunggu. Aku juga akan menunggu. 30 detik. Ini akan segera berakhir. Aku ingin melihat, hanya memutuskan pernikahan. Apa yang bisa dilakukan surga? Apa kau masih bisa marah? Kau mau Sisan akan segera melihat. 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Jembatannya runtuh. Cepat, pikirkan segala cara yang mungkin untuk mempertahankan struktur jembatan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan jembatan Binhai runtuh. Jembatan Binhai adalah proyek di mana keluarga Liu saya telah menginvestasikan semua dana kami. Sama sekali tidak boleh ada yang salah. Tuhan memberkati kita. Ayah, apa yang terjadi? Proyek jembatan lintas laut telah mengalami retakan pada struktur jembatan. Apa? Jembatan akan runtuh. Direktur Wang, bagaimana Anda juga mengetahuinya? Tidak. Saya tidak ingin menyembunyikannya. Saya sudah mengatur tenaga kerja untuk berkomitmen penuh pada upaya penyelamatan. Saya jamin tidak akan ada yang salah. Direktur Gao, proyek kami sama sekali tidak ada pengurangan mutu. Saya jamin tidak akan ada masalah. Wali kota, yakinlah, tidak akan ada korban jiwa. Ayah, Ruyan, menurutmu, mungkinkah benar-benar ada azab ilahi tiba-tiba? Bagaimana bisa retakan muncul di struktur jembatan? bagaimana mungkin itu hukuman ilahi? Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Retakan pada struktur jembatan pernah terjadi sebelumnya. Jembatan lintas laut ini tidak mungkin semudah itu dibangunkan. Kakak, apa kau tidak percaya? Bahkan sekarang, diam. Retakan pada struktur jembatan belum tentu berarti jembatan akan runtuh. Apa? Jembatan telah runtuh sepenuhnya. Ayah, Proyek jembatan lintas laut telah selesai. ayah, Keluarga Liu kami juga selesai. ayah, bagaimana kabarnya? Ruyan, jembatan Binhai telah runtuh. Proyek ini, hampir semua dana keluarga Liu diinvestasikan di dalamnya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ya Tuhan, proyek jembatan lintas laut keluarga Liu benar-benar telah runtuh. Ini adalah proyek bernilai miliaran dolar. Keluarga Liu hancur. Untuk proyek bernilai miliaran dolar seperti ini, dana muka keluarga Liu saja pasti puluhan miliar. Sekarang, semuanya telah menjadi abu. Ini bahkan belum termasuk kewajiban hukum atas kegagalan proyek. Untuk proyek besar skala ini, setelah gagal, semua orang di keluarga Liu akan berada dalam masalah besar. Maman, mungkinkah keluarga Liu kita telah dihukum ilahi? Ayah, Kita seharusnya tidak memutuskan pernikahan itu. Ini adalah pembalasan ilahi keluarga Liu kita. Apakah ini pembalasan keluarga Liu kita? Paman Liu, runtuhnya proyek keluarga Liu disebabkan oleh retakan pada struktur jembatan. Ini adalah bencana buatan manusia. Aku curiga itu adalah Liu Wanyu, lain yang seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jika itu benar-benar hukuman surgawi, bagaimana mungkin hanya memengaruhi keluargamu Liu? Benar Tuan Liu, dengan kejadian seperti ini, saya sarankan Anda selidiki dulu. Mungkin itu tim proyek konstruksi mengurangi mutu atau menggunakan bahan murahan. Anda tidak boleh mengaitkan semuanya dengan pembalasan ilahi. Lagi pula, ke-12 keluarga kami terlibat dalam pembatalan pertunangan yang kacau ini. Jika benar ada hukuman dari langit, maka semua orang harus terkena dampaknya. The film was translated and narrated Halo, by ada MD. apa? Sibuk di sini. Tuan Ligawat, gudang logistik kita kebakaran. Apa yang terbakar? Gudang yang mana? Semua gudang terbakar. Apa? Semua gudang terbakar? Keempat gudangku. 10 miliarku. Lin Yang, apakah ini yang kau bicarakan? Tentang surat nikah perjanjian darah itu? Bisakah aku mengambilnya kembali? Keluarga Li kami tidak akan membatalkan pertunangan. Terlambat. Negara punya hukum. Dan surga punya kehendak.
Kau telah melanggar perjanjian darah. Dan hukuman surgawi akan dijatuhkan secara pribadi. Kehilangan umur, kehilangan kekayaan, kehilangan kekuasaan. Semua 12 keluarga Xiongzhou, tak satu pun akan lolos. Lin Yang, aku memberimu sedikit sinar matahari, dan kau mulai bersinar terlalu terang. Ini jelas hanya kebetulan, 2 bencana buatan manusia, dan kau berani menyebutnya hukuman surgawi? Buatan manusia. Bukan begitu? Hukuman surgawi. Lanjutkan. BOS, kapal kargo kita. Di Pasifik, tersedot pusaran air. Total 6 kapal, semuanya terseret ke dasar laut. Apa katamu? Samudra Pasifik? Bagaimana bisa? Pusaran air tiba-tiba muncul? Tuhan, orang-orang ini telah melanggar perjanjian darah. Mereka pantas membayar harganya. Apa? Penyakit sapi gila telah menyebar ke peternakan. Semua sapi dan domba mati. Halo? Apa? Pasar keuangan sedang mengalami kehancuran sekali sahabat. Pasar saham dalam 1 hari telah anjlok 3 kali. Ini apa? Sangat sibuk di sini. Pengingkar pernikahan mati. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kau berani menantang kehendak surga? Para dewa tidak akan mentolerirnya. Kau masih bicara omong kosong? Kakak, apa kau tidak ingat betapa sulitnya kehidupan keluarga Liu saat kita masih muda? Titah langit tak bisa dilawan. Mereka yang mengikuti langit akan hidup. Mereka yang menentangnya akan binasa. Omong kosong. Pasti dia yang bermain di belakang layar. Selain kehendak langit, siapa lagi yang bisa buat Xiongzhou menderita dalam sehari? 12 kota dirombak. Kalian semua masih tidak percaya? Lin Yang, mengenai pembatalan pertunangan ini, sebenarnya dihasut oleh keluarga Jian dan dipimpin oleh keluarga Liu. Niat awalku adalah untuk tidak membatalkan pertunangan. Bisakah kau membantu dan menolong keluarga Huko menghindari bencana langit ini? Benar, itu semua keluarga Liu yang menuntut kami memutuskan pertunangan denganmu. Kalau tidak, keluarga Huko sama sekali tidak akan membatalkan pertunangan. Keluarga Li kami juga. Kami mendengarkan keluarga Liu. Keluarga Guku juga. Keluarga Pang juga. Aku juga. Keluarga Chu juga. Aku juga. Aku juga. Keluarga Mei juga. Berkurangnya umur, kehilangan kekayaan, dan kehilangan kekuasaan. Apa kau pikir hukuman surgawi ini permainan yang bisa diangkat begitu saja? Kau sudah keterlaluan. Tidak, ini masih jauh dari cukup. Apa kau sungguh ingin memusnahkan kita semut? Bukan aku yang ingin memusnahkan kalian semua, tapi dosa-dosamu sendiri yang telah menyebabkan ini terjadi pada dirimu sendiri. Kalian telah mendorong diri kalian sendiri ke jalan buntu. Buruk. Dia di sini mengoceh omong kosong, mengacaukan benar dan salah, mengaburkan kebenaran. Jika Raja Istana ada di sini secara langsung, dia pasti akan memotong lidahnya, mencungkil matanya. Putuskan tendonnya, tarik tulangnya, dan keringkan sumsumnya. Dia tidak akan bisa meredakan amarah publik. Benar, keluarga Xiang dari Shangjin tidak bisa dihina. Pesta pengungkapan diri tidak bisa dihina. Aku ingin tahu siapa itu yang berani menjelek-jelekan keluarga Xiang. Xiang Wani. Siapa yang berani menjelek-jelekan keluarga Xiangku? Menjelek-jelekan pria Xiang Waningku di sini? Kau. Bibimu menjodohkanku denganmu. Kau kabur kemana? Kencan buta. Kau salah. Meskipun kau kabur dari kencan buta, tetap saja tidak ada yang bisa mencuri priaku. Lin Yang, kupikir seseorang telah datang. Aku melihat hari-harinya sudah dekat. Hasilnya adalah wanita sembarangan seperti ini, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Mengakui orang udik sebagai seorang pria. Kupikir wanita sepertimu hanyalah seseorang dengan status rendah, posisi rendah, pekerjaan kasar, dan perspektif yang sempit. Apa katamu? Kubilang kau tidak tahu malu. Kubilang kau kelas rendah, posisimu rendah, pekerjaanmu rendah, dan perspektifmu sempit. Kukatakan hubunganmu dengannya palsu. Sejak memasuki perjamuan ini, tak diragukan lagi, kau telah menurunkan derajatnya. Berapa banyak nasi yang sudah kau makan? Menurut perkataanmu, statusmu luar biasa, posisimu terhormat, dan pekerjaanmu terpandang. Wawasanmu luas. Tentu saja, keluarga Liu di tanah kecil Zhongguo hanyalah tumpukan kotoran tikus dengan tempat kecil. Namun, keluarga Liu selama ini hanya fokus mencari uang. Tetapi mereka tidak mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik. Sombong itu rugi, rendah hati itu untung. Tidak mengajarimu
Saat menghadapi seseorang yang status dan posisinya jauh lebih tinggi darimu, kau harus berbicara dengan kepala tertunduk. Jika kau tidak tahu cara berbicara, aku bisa menyuruh seseorang memotong lidahmu hanya karena kau terlihat rapi dan berpakaian sopan. Di dunia ini, apa yang dibutuhkan seorang wanita bukanlah kecantikan yang fana, melainkan kekuatan yang tangguh, pendukung yang kuat. Seorang pria yang dapat berdiri tegak dalam menghadapi arus deras zaman. Seorang pria yang berkuasa dan berpengaruh. The Maksudmu, film was translated dia pria itu? and narrated by M Media. apa pendapatmu tentang dia? Penampilan biasa saja. Terlihat seperti babi atau anjing. Penampilan hanyalah permukaan. Kekuasaan adalah pakaian sejati pria. Karena aku Jiang Haoji, adalah teman dekat Nona Shan dari keluarga Shan di Xiangjin. Di perjamuan keluarga Shan hari ini, aku bisa menekanmu 100 kali lipat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia punya teman dekat sepertimu. Kau ini apa? Kau pantas tahu tentang Nona Xiang. Kurasa seleramu dalam memilih pria, bahkan di keluarga Xiang Jingxiang, hanyalah sampah. Kurasa kau hanya ikan kecil yang dikirim oleh keluarga Shang Jingxiang. Biar kukatakan padamu, keluarga Jiangku di Xiangjin adalah favorit di depan keluarga Shan. Aku sarankan kau mengurus urusanmu sendiri. Kalau tidak, ketika Nona Shan datang untuk menyalahkanmu, aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Benarkah? Aku sangat takut. Belum terlambat untuk takut sekarang. Keluar dari sini sekarang. Berani kau memukulku? Memukulmu? Terus kenapa? Apa aku perlu memilih hari untuk itu? Berani kau memukul Tuan Muda Jin? Kau mati. Seseorang kesini. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Nyonya adalah penanggung jawab perjamuan ini. Jiang Waning, putri tertua keluarga Xiang di Xiangjin. Apa? Dia putri sulung keluarga Xiang? Kepala perusahaan triliun dolar. Benarkah? Apa kau serius? Dia sebenarnya Zhang Wanning? Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin Zhang Wanning. Lin, yang kau lumayan sekarang ya. Kau bahkan berani menyewa seorang aktris dan menyamar sebagai putri sulung keluarga Xiang? Kenapa kau diam saja? Kau pikir hanya dengan diam masalah ini akan hilang begitu saja? Kukatakan padamu, hari ini kau tamat. Perjamuan hari ini adalah pesta kembalinya Raja Naga. Naga mengangkat kepalanya. Bagaimana kita bisa mentolerir kalian bajingan-bajingan tak berarti yang membuat keributan di sini? Tunggu saja. Ayah, ada yang membuat masalah di perjamuan. Yang Tianhao, kepala keluarga Jian di Shonso. Cepatlah kemari. Membuat masalah di aula perjamuan. Sepertinya mereka tidak ingin hidup. Mundur. Kembali ke Hotel Peninsula. Aku sudah menelepon. Ayahku akan segera datang. Tak seorang pun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dan kau. Sangat mengesankan. Aku ingin tahu siapa ayahmu. Lin Yang, benar-benar sesuai dengan asal-usulmu yang terpencil. Bodoh itu bahagia. Ayah Tuan Muda Jing, meskipun tidak termasuk dalam 12 kota Zhongzhou, tak seorang pun yang hadir berani menatap matanya. Tidak berani menatap matanya. Apakah dia sejelek itu? Lancang, jika kau tahu identitas asli ayah Tuan Muda Jing dan posisinya di perjamuan hari ini, kau tak akan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Begitukah? Aku ingin mendengar lebih banyak. Ayah Tuan Muda Jing adalah Jing Tianhao, kepala keluarga Jin di Zhongzhou. Di perjamuan kepulangan Tuan Olah Naga hari ini, ayah Tuan Muda Jing tidak hanya menjabat sebagai utusan Olah Naga, tetapi juga melayani segala kebutuhan Tuan Olah Naga. Melayani setiap kebutuhannya. Bukankah itu sama saja seperti menjadi anjing? Sangat mengesankan. Apa yang kau tahu? Tidak semua orang di dunia ini memenuhi syarat untuk melayani Raja Naga. Sungguh mereka yang melayani cacing, memang rendah dan hina. Mereka yang melayani naga adalah yang paling mulia. Hari ini keluarga Jiangku adalah entitas yang paling mulia itu. Entitas yang sangat mulia katamu. Seorang pria yang berani berbicara tentang kekuasaan. Aku mendengar kembalinya ketua aula. Adalah untuk patung batu tuanku. Memecahkan patung batu? Apa-apaan itu? Jiang Haojie, jangan sentuh. Ini bukan sekadar patung batu pecah. Ini adalah Guru Lin Yang. Ini benda suci. Benda suci? Kalian berdua masih mengoceh? Hari ini, aku akan menghancurkan patung dukun ini dan mengungkap kadok munafik kalian. Jiang Haoji, kau cari mati.
The film was translated Kaki tiga and naga. narrated by M Media. Tuan, tanpa diduga, kau meninggalkan kuali naga ilahi ini di sini. Sepertinya, kau sudah mengantisipasi. Kedua-belas keluarga akan memutuskan pertunangan. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menyentuh patung pengunci naga? Akhirnya ayah datang. Enya, aku akan pergi ke bandara untuk mengatur upacara penyambutan. Kuserahkan urusan belakang padamu. Beginikah caramu mengurus segala sesuatu untukku? Patung pengunci naga telah hancur. Ayah batu pecah ini, bukankah itu cuma guru si Udik ini? Bagaimana bisa jadi kuali naga? Tuan, ini bukan lagi patung penipu itu. Patung ini secara pribadi telah direstorasi oleh kaisar setelahnya. Yang tersembunyi di dalamnya adalah kuali naga. Patung batu itu menekan nadi dewa. Kaisar menyembunyikan kuali naga. Ini adalah patung pengunci naga. Secara pribadi direstorasi oleh kaisar. Patung itu benar-benar pantas disebut patung pengunci naga. Siapa yang menghancurkan ini? Bukan aku. Dia. Si tak berguna inilah yang menghancurkannya. Apa kau tahu kejahatanmu? Tahu kejahatanku. Mata siapa yang melihatku menghancurkannya? Diam. Sebaiknya kau merangkak ke sini sekarang juga. Dan berlutut di hadapanku. Lalu aku mungkin akan memaafkanmu. Kalau tidak, kau takkan hidup sampai besok. Omong kosong, bukan Lin yang memecahkannya sama sekali. Kau memutarbalikkan fakta. Bahkan jika aku memutarbalikkan fakta, apa yang bisa kau lakukan? Tatanan tempat ini ditentukan oleh keluarga Jiangku. Hari ini siapapun yang kukatakan menghancurkannya, telah menghancurkannya. Katakan padaku, siapa yang menghancurkan patung pengunci naga ini? Lin Yang. Lin Yang. Kau, Apa ini? Ini tirani. Kau si Udik, bahkan dengan beberapa keterampilan kau akan merangkak seumur hidupmu dan tak pernah mendapatkannya. Sungguh tirani yang bagus. Aku lihat kau belum pernah tahu. Apa itu tirani sejati? Tirani seharusnya berasal dari rakyat dan digunakan untuk rakyat. Cukup omong kosongnya. Cepat berlutut. Anda mendengar Lin Yang berlutut. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kau menghancurkan patung pengunci naga. Kau, Lin Yang, berhentilah mencari-cari alasan. Berlutut, 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 berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Baiklah, tidak mau berlutut ya? Tangkap dia. Patahkah kakinya? Seret dia ke sini. Cukup, Jiang Tianhao. Kau hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Xiangku. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Lin Yang? Apa kau benar-benar mengira dirimu nona tertua keluarga Syam? Kau seorang wanita, jadi aku tidak ingin berurusan denganmu. Sepertinya kau sedang mencari mati. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu hari ini. Tangkap mereka. Di mana pengawal berzirah hitam? Di mana kau menemukan aktor-aktor ini? Kau cukup siap. Dasar jalan kecil. Hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di Shonshu keluarga Jiangku adalah hukumnya. Hanya mereka yang berasal dari Shangjin yang pantas ku hormati. Beberapa aktor belaka tak pantas ku perhatikan. Kau, diam. Ini benar-benar tanda keluarga Zhang dari Shangjin. Dia benar-benar putri tertua keluarga Zhang. Zhang Wanning. Ayah, kau pikun. Kau diam. Nona tertua. Saya salah. Saya tidak tahu Anda akan datang sendiri. Tolong ampuni putra saya. Saya akan menebus dosa putra saya. Kau seharusnya tidak berlutut padaku. Tapi padanya. Dia. Apa? Dia pria yang kupilih Xiang Wanning. Tidakkah dia pantas dihormati? Layak. Maafkan saya. aku suka gadis ini, dia menarik. Ayahkah? Jetiko putra Jiang Tianhao. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa kau panggil. Hanya anjing penjilat. Kau. Sudah cukup dengan kau. Kemarilah. Tidak datang ya? Baiklah aku yang akan mendatangimu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Kau akan segera tahu. Seseorang. Tangkap dia. Aku bertanya mengapa kau mengincar. Dan sengaja menjebak Lin Yang? Aku tidak sengaja menargetkan. Nona Zhang, tolong izinkan aku menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Buat dia berlutut di depanku. Dasar sundal. Beraninya kau mematahkan kakiku. Kau memanggilku apa? Sundal. The Tutup film was mulutmu. translated and Dasar anak narrated durhaka. by M. Sudah terlambat. Sia Agung. 4 domain. 8 padang gurun, 18 prefektur. Tidak ada yang pernah berani menghinaku Cheng Wanning. Bahkan keluarga kekaisaran Shangjing sekalipun. Namun hari ini,
Di Zhongzhou kecil ini, aku menemukan ini. Ini cukup lucu. Nona Shang, tolong ampuni putraku. Keluar. Seret orang ini pergi. Lumpuhkan dia. Lin Yang dan Liu Ruyan menikah dengan bahagia. Ini adalah kontrak pernikahannya. Kalau bukan begitu lalu apa? Aku tidak percaya. Pria yang kupilih akan ditolak. Siapa Liu Ruyan? Aku. Apakah kau merobek kontrak pernikahan ini? Aku melakukannya. Kau ingin memutuskan pertunangan dengan suamiku? Aku bertanya padamu. Ya. Sampah macam apa kau ini, hingga berani menyebut pemutusan pertunangan dengan suamiku? Keluarga Li dari Zicheng. Keluarga Xiao dari Suancang. Keluarga Wang dari Nancheng. Bagus. Kalian semua telah merobek kontrak pernikahan kalian dengan Tuan Lin. Sebelumnya kami tidak tahu Lin Yang dan Nona Shang saling kenal. Ternyata dia salah satu anak buah Nona Shang. Tidak heran pembalasan ilahi atau? Ini adalah bencana buatan manusia. Nona Shang, kami bersedia mengembalikan pertunangan. Tidak perlu. Kalian orang buta. Gagal mengenali naga sejati. Ditakdirkan untuk tetap berada di tempat terpencil ini seumur hidup. Kalian tidak layak bertunangan dengan Tuan Lin. Lin Yang, karena semua keluarga ini telah memutuskan pertunangan mereka denganmu. Tamu terhormat mempersembahkan hadiah pertanda baik turun. Berikan hadiahnya. Ganti pakaian Tuan Lin dengan yang baru. Hari ini, aku Jiang Waning putri sah dari keluarga Jiang Shangjing, akan menikahi Tuan Lin. Saya akan melayani sebagai pendamping kiri Tuan Lin. Kau mau menikah denganku? Ya, aku akan menikahimu. Sebagai putri sah dari keluarga Xiang Jingxiang, saya memiliki garis keturunan yang terhormat, kekuatan tingkat atas. Jika kamu bersedia menikah denganku, kamu bisa naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi sosok yang tak tertandingi kekuasaannya di Longguo. Lalu, kamu dapat menyingkirkan orang-orang ini sesukamu. Biarkan mereka hidup, mereka akan hidup. Biarkan mereka mati, mereka akan mati. Dan bukan hanya itu, aku juga bisa menawarkanmu kesenangan yang paling indah. Jeti, Maaf, aku baru saja putus 12 pertunangan. Aku sedang tidak ingin memikirkan ini. jangan bilang itu karena dia. Dia? Tidak. Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu. Tidak perlu terburu-buru, kita bisa pelan-pelan saja. Kau. Bagaimana kau ingin pelan-pelan? Keluarga Zimen dari Shangjing. Zimen Shirozui telah tiba. Zimen Xiaozhu. Keluarga Zimen Shangjing. Apakah itu yang setara dengan keluarga Zhang Shangjing? Keluarga Zimen Shangjing? Zhang Waning. Aku baru saja dengar kau akan menikah dengannya. Benarkah? Benar sekali. Kata-kata Nona ini adalah janjinya. Apa yang kukatakan sudah ditetapkan. Zhang Waning, kau wanitaku. Beraninya kau? Kau. Zimen Xiaozhu, apa yang sedang kau lakukan? Melakukan apa? Zhang Waning, keluargamu Shan, mungkin berkuasa di Suanshou. Tapi jangan lupa, The film was translated nenekmu berjanji and padaku narrated bahwa by dia Ed akan Media. menjodohkanmu denganku. Dia berjanji untuk menjodohkanmu denganku. Apa yang nenekku janjikan padamu? Tidak ada hubungannya denganku, Jiang Waning. Jika kau tidak senang, bicaralah dengan nenekku. Begitukah? Beraninya kau? Anda berani menyentuh Sang Waning lagi. Dan kau akan menanggung akibatnya. Baiklah kau mencari mati. Lin, yang kau punya jalan ke surga tapi tidak kau ambil.
Kau malah menerobos masuk ke neraka. Kau awalnya memiliki perlindungan keluarga Xiang dan kesempatan untuk hidup, tapi kau tidak menghargainya. Kau yang menyebabkan ini terjadi padamu sendiri. Nomor yang bagus. 138 berakhir dengan 8888. Simbolisme yang bagus. Promosi dan keberuntungan. Sayang sekali, keadaannya telah berubah. Sudahkah kau memutuskan bagaimana kau ingin matu? Tuan Muda Simen, ada apa? Kenapa ini nomormu? Bukankah sudah jelas? Aku turun gunung kali ini untuk mengambil alih sebagai penguasa Istana Naga. Mustahil. Liu Ruyan dan kalian semua 12 keluarga Shonshou. Sekarang kalian tahu hadiah besar apa yang guruku berikan pada kalian. Mustahil. Aku mengerti. Kau rupanya pesta serah terima Istana Naga ini diselenggarakan oleh keluarga Mushan. Kau Xiang Wanning. Beraninya kau senaknya mengubah nomor telepon Istana Naga. Saya tidak. Ponsel Tuan Lin Yang, bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Mungkinkah ponsel ini sebenarnya milik Lin Yang? Pintar ini ponselku. Xiang Wanning, kau benar-benar pantas mati. Kau berani mengubah nomor telepon Raja Naga menjadi nomor orang udik ini? Kau tamat dan keluarga Xiang akan menghadapi bencana. Cepat seseorang panggil Dewa Perang Provinsi Naga yang memimpin pesta naga perak. Hari ini aku akan membuat pria dan wanita ini menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Lin Yang, apakah ponsel ini benar-benar milikmu? Lalu identitasmu? Akulah yang baru penguasa naga. Kematian sudah dekat dan kau masih berpura-pura? Saat Dewa Perang Provinsi Naga tiba, aku akan melihat bagaimana kau mati. Dewa Perang Provinsi Naga telah tiba. Dewa Perang Provinsi Naga. Siapa yang mengganti nomor telepon Raja Naga dan menyamar sebagai Raja Naga yang baru? Dia dan dia. Hari ini keluarga Xiang diperintahkan untuk menyambut Raja Naga yang baru. Tapi mereka di sini malah mengisi kantong mereka sendiri. Mereka pantas dieksekusi. Kami tidak. Begitu banyak orang yang menonton. Apa kau bilang semua orang buta? Cepat beritahu Dewa Perang Provinsi Naga. Apakah mereka melakukannya atau tidak? Keduanya bersekongkol. Tidak hanya untuk mengubah nomor telepon penguasa naga, tetapi juga untuk menyamar sebagai penguasa naga. Ya, kami semua melihatnya. Aku melihatnya. Lihat, lihat, lihat. Lihat, lihat, lihat. Diam, mengganti nomor telepon Raja Naga dan menyamar sebagai Raja Naga yang baru. Apakah kau mengakui kedua kejahatan ini? Tidak, kami tidak melakukan hal-hal ini. Banyak orang di sini yang melihatnya. Dan kau masih tidak mengakuinya. Mereka memfitnah kami. Bocah keluarga Xiang. Jangan kira keluargamu yang berpengaruh di Shangjing bisa membuatmu memprovokasi Istana Naga. Kubilang, kau takkan bisa lolos dari tanggung jawab ini. Bawakan titah Dewa Perangku. Orang ini di perjamuan kenaikan tahta Raja Naga yang baru telah mengubah nomor telepon Raja Naga, menyamar sebagai Raja Naga baru dan mengganggu acara. Tidak menunjukkan rasa hormat terhadap aturan. Yang Wanning dari keluarga Shangjing Xiang melindungi mereka yang menyinggung Istana Naga dan bersekongkol dengan orang lain untuk menyinggung Raja Naga yang sebenarnya. Mulai saat ini, tangkap keduanya dan kirim mereka ke penjara Istana Naga. Pada saat yang sama atas namaku, jatuhkan sanksi pada keluarga Shangjing Xiang. Ya, Xiang Wanning, inilah harga dari kesombonganmu. Hari ini bukan hanya kau yang akan ditangkap oleh Istana Naga. Seluruh keluarga Xiang akan sangat menderita. Sekarang tangkap mereka. Cukup, Dewa Perang Provinsi Naga. Aku pernah mendengar guruku menyebutmu lebih dari sekali. Semua orang memanggilmu burung pipit naga Sia Agung. Lindungi negara dan pastikan keamanannya. Aku tidak pernah menyangka kau sebodoh ini. Masalah sesederhana ini, kau bahkan tak bisa membedakan? Apa yang kau katakan? Kau buta seperti kelelawar. Kau bahkan tidak bisa membedakan hal sesederhana ini. Bagaimana mungkin kau menjunjung nama besar Sia Agung Naga Pipit? Kau cari mati. Aku cari matu, naga pipit kecil. Buka matamu dan lihat jelas siapa aku sebenarnya. The film was translated and Ini adalah tanda naga darah merah tua. Siapa kau sebenarnya? Tanda naga darah merah tua. Jadi inilah tanda naga darah merah tua yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa hanya setiap generasi Raja Naga yang memiliki tanda naga darah merah tua. Dia benar-benar memilikinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau memiliki tanda naga darah merah tua? Tanda naga darah merah tua ini hanya bisa dimiliki oleh penguasa Istana Naga. Makhluk macam apa kau ini hingga layak memiliki tanda naga darah merah tua? Palsu.
Ini pasti palsu. Bagaimana kau bisa memiliki tanda naga darah merah tua? Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Raja Naga Istana Naga yang berurutan. Tentu saja aku memilikinya, karena aku adalah tamu kehormatan dari perjamuan penyambutan naga hari ini. Naga baru yang kau bicarakan. Kau naga yang baru? Kau bohong. Bagaimana mungkin kau naga baru? Tuan Naga Sparrow, jangan percaya dia. Bagaimana mungkin dia naga yang baru? Benar Dewa Perang Provinsi Naga. Dia sama sekali tidak mungkin naga yang baru. Kami telah menyelidiki seluruh hidupnya. Silakan lihat. Dia hanyalah seorang hudik dari pegunungan. Yang disebut gurunya hanyalah seorang penipu. 20 tahun yang lalu, dia menipu 12 keluarga untuk menandatangani kontrak pernikahan dengan Lin Yang. Orang seperti dia tidak mungkin menjadi naga yang baru. Menurutku apa yang disebut tanda naga darah merah tua ini kemungkinan besar palsu. Stiker tato yang dibeli dari tempat tato. Dia hanya berakting. Benar Dewa Perang Provinsi Naga. Jangan tertipu oleh anak ini. Pikiran anak ini penuh tipu daya. Yang dia pikirkan hanyalah menipu dan mengelabui. Ya. Aku bisa bersaksi untuk itu. Anak ini bahkan berkata bahwa jika ke-12 keluarga Shou kami memutuskan pertunangan dengannya, kita akan ditimpa azab ilahi dan keluarga kita akan hancur. Di mana azab ilahi di dunia ini? Ini jelas skema yang dia buat dengan keluarga Shang. Setiap kata dari mulutnya, ya, tidak bisa dipercaya. Setiap kata yang keluar dari mulut anak ini tidak layak dipercaya. Tuan Naga Sparrow mohon cermati dengan bijak. Dewa Perang Provinsi Naga mohon nilai dengan bijak. Asal-usul seperti itu memang tidak tampak seperti naga sejati. Aku hanya akan memperingatkanmu sekali. Tidak menghormati istana naga dan berspekulasi tentang naga baru adalah pelanggaran berat. Tetapi setelah naga baru naik tahta, kau mungkin diselamatkan oleh amnesti umum. Tapi menyamar sebagai naga baru adalah kejahatan keji yang dapat dihukum dengan pemusnahan seluruh keluargamu. Bukan hanya kau, tetapi bahkan keluarga Shang yang menipumu juga akan terlibat. Lin yang berhentilah ceroboh. Bahkan jika kau dijebloskan ke penjara kuil naga, saya punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi jika kau menyamar sebagai naga baru, itu adalah pelanggaran berat. Bahkan kami tidak dapat menyelamatkanmu saat itu. Aku menghargai kebaikan Nona Sham, tapi apa yang telah Lin Yang katakan adalah kebenaran. Naga baru yang kau bicarakan adalah aku. Zhang Wanning, jadi ini anak laki-laki cantik yang kau sukai? Bodoh seperti babi. Kau mati-matian berusaha menyelamatkannya. Tapi dia tidak peduli sedikit pun. Dewa Perang Provinsi Naga, keluarga gerbang barat Shangjin, meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Liu dari Binhai meminta Dewa Perang Provinsi Naga untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Li dari Zichen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Xiao dari Chouchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Wang dari Mauchen meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Keluarga Gu dari Chenchan, keluarga Hu dari Yinchan, Dan keluarga Cuku meminta Dewa Perang Provinsi Naga mengeksekusi pengkhianat ini. Lin yang tundukkan kepalamu. Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak akan bisa menyelamatkanmu. Karena kau telah memilih Lin Yang. Kau harus percaya padanya. Saya juga ingin mempercayainya. Tetapi, Berhenti keras kepala. Kau tidak bisa menyelamatkannya hari ini. Dewa Perang Provinsi Naga, ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Anak ini sebenarnya menghancurkan patung pengunci naga dan menyentuh kuali naga. Itu kejahatan keji. apa kau tahu? Hanya naga baru yang bisa menyentuh kuali naga. Itu berisi pembuluh darah naga. Keberuntungan negara. Dia memang menyentuh kuali naga. Kita semua bisa bersaksi. Kita semua bisa bersaksi. Dewa Perang Provinsi Naga, tangkap dia. Lancang. Kau berani mengacaukan kuali naga? Benar-benar menakjubkan, sungguh menakjubkan. Dewa Perang Pelindung Kuil Naga yang terhormat. Begitu bodoh. Sepenuhnya dipermainkan. Sungguh bodoh. Bagaimana kau bisa menjadi Dewa Perang Pelindung Kuil Naga? Diam. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan lambang naga merah tua palsu itu. Tapi biar ku bilang, kuil naga tidak bisa dihina. Orang ini menyamar sebagai naga baru, tidak menghormati Dewa Perang. Tangkap dia. Kalian orang bodoh yang buta. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di sini hari ini. Dan yang kalian inginkan hanyalah menindasku untuk menginjak-injakku. Jiang Haoji dalam kebodohannya merusak patung pengunci naga. Dan kau memutarbalikkan kebenaran, The film was membalikkan benar translated dan salah, and menempatkan narrated tuduhan by tak berdasar M ini Media. kepadaku, merusak patung pengunci naga, mencemari kuali naga suci. Aku Lin yang tidak peduli. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian semua dengan jelas siapa penguasa sejati kuali naga suci ini. Kuali naga beratnya sama seperti gunung dan lautan. Hanya naga baru yang bisa mengangkatnya. Itu, kata-katamu yang keterlaluan, telah membuat kuali naga ilahi marah.
Tekanan yang begitu kuat, kuali ilahi telah disegel selama 20 tahun, mengumpulkan kekuatan selama 20 tahun. Sekarang setelah muncul, ia telah menembus belenggunya dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan mendekatinya, membawa kekuatan penindas dari sejuta tentara. Bahkan aku tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Dia benar-benar dapat menahan tekanan luar biasa dari kuali naga dan bergerak maju. Mungkinkah aku salah menilainya? Apakah dia benar-benar naga baru kuil naga? Jangan lanjutkan. Kuali naga ilahi adalah artefak tertinggi kuil naga. Berisi kekuatan semua raja naga masa lalu. Bahkan dewa perang akan mati jika dia mendekatinya. Jika kau terus maju, kau akan mati. Bahkan dewa perang pasti akan mati saat ini. Tapi aku adalah raja naga. Kuali ini tidak bisa menahanku. Dia benar-benar menyentuh kuali naga yang diaktifkan. Kuasai hadiah yang kau tinggalkan untukku. Aku terima. Hancurkan untukku. Upacara penyegelan kuali naga. 3 dentang berkabung untuk mantan tuan. Kuali naga ilahi memutuskan ikatannya dengan mantan naga dan mengakui naga baru sebagai tuannya. Dia benar-benar naga baru generasi ini. Dentang kedua. Mustahil. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi naga baru kuil naga. Dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari rantai pengunci naga ketiga. Dentang ketiga. Ratu Eropa Timur. Naga baru dari timur telah muncul. Saat kuali naga muncul, kekuasaan kekaisaran jatuh. Kaisar Qing Yuan, penguasa Asia Agung. 3 dentang untuk yang lama. Naga baru kuil naga. Jika kau benar-benar diizinkan untuk muncul. Lalu apa aku Kaisar Qing Yuan? Dia benar-benar mengangkat kuali naga dan membuka 3 kunci naga. Kuali naga mengakui tuannya. Naga baru kita telah muncul. Provinsi naga pantas mati, beri hormat kepada naga sejati. Beri hormat kepada naga sejati. Naga baru, kencan buta saya. Saya benar-benar menemukan naga baru kuil naga. Ini tidak mungkin benar. Tidak, mustahil. Ini mustahil. Sekarang kalian semua tahu kontrak pernikahan yang kalian semua batalkan. Betapa hebatnya kesempatan itu. Beri hormat kepada naga baru. Beri hormat kepada naga baru. Dia benar-benar naga yang baru. Kontrak pernikahan yang aku robek sebelumnya. Apa artinya sekarang? Tidak heran, hukuman surga sudah dekat. Liu Ruyan, ini semua salahmu. Sialan kau. Lin Yang, aku salah. Lin Yang, maafkan aku. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Jika 12 keluarga tidak memiliki perlindungan dari kontrak pernikahan, kita bukan apa-apa. Kami mohon pengampunan Tuan Kuil. Kami mohon Tuan Naga untuk menarik hukuman surgawi. Sekelompok kekasih. Begitu polos. Percaya kata-kata orang tidak berguna ini. Dia naga baru yang berdarah. Dia bersekongkol dengan keluarga Shang. Bagian dari skema mereka. Simen Jiaozu, kau berani mempertanyakan pangeran naga baru? Apa kau mencari kematian? Aku. Tangkap dia. Lepaskan aku. Saudaraku adalah Zimen Changfeng, Raja Zia Barat yang agung. Pelindung naga. Dia juga bertindak sebagai tuan istana naga. Kau berani menyentuhku? Kau akan menyesalinya. Bahkan jika Simen Changfeng sendiri ada di sini, dia tidak akan berani tidak menghormati Raja Naga. Bajingan sialan itu. Namun kau tertipu oleh bocah kecil ini. Saat kebenaran terungkap, kau akan membayar kebodohanmu. Bayar harganya. The film was Kebenaran, translated Simen and Saozu, narrated by kau masih Evan berpegang Melia. teguh pada hayalan ini. Hayalan? Kau naga palsu. Mengapa aku harus menyerah? Aku akan memberitahumu ini. Kau mungkin bisa membodohi semua orang, tapi kau tidak bisa membodohiku. Syarat, orang kurang ajar yang tidak sopan ini. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Ya, tunggu. Simen Changfeng. Tunggu. Jangan bergerak. Omong kosong. Berpura-pura menjadi Raja Naga. Kau bahkan berani mengingini tahta Raja Naga. Kakak, akhirnya kau di sini.
Mereka menyamar sebagai naga baru. Cepat beritahu Kaisar untuk mengeksekusi pengkhianat ini. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa meniru naga baru. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau bertanya apa maksudku? Xia Agung mendirikan Kuali Nage. Dan hanya satu orang yang boleh menyentuhnya. Pesta penyambutan naga hari ini dimaksudkan untuk menyambut kenaikan naga baru. Namun seseorang berani meniru naga baru. Mencoba merebut tahta Raja Naga. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan? Hukuman mati tentu saja. Apakah ada di antara kalian yang mengenalinya? Aku tidak. Aku tidak pernah menyangka pelindung naga sendiri yang akan datang. Pelindung naga adalah orang kepercayaan Kaisar. Aku tidak mengenalnya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana dengan Muliwanyo? Jika kau masih memiliki rasa terima kasih kepada keluarga Liu, jangan bicara sembarangan. Aku mengenalnya. 20 tahun yang lalu, jika aku ingat dengan benar, 20 tahun yang lalu keluarga Liu berada di pusat kota, hanya seorang buruh. Sekarang, kau bicara dengan begitu The yakin. film was translated Liu and Wanyu, narrated pelindung by naga M. ada di Media. sini. Dan kau masih membelanya? Kakak, jika aku mencintainya, aku tidak peduli dengan semua ini. Sudah kubilang kau tidak akan menikah dengannya. Aku akan. Baiklah, aku mengakuinya. Bayar harganya. Tapi situasinya berbeda sekarang. Apa bedanya? Pelindung naga pengawal pribadi raja. Keluarga Simen memiliki kemampuan perburuan surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Lin Yang. Bahkan jika gurunya memiliki kemampuan untuk memilih dan membeli. Setelah melihat pelindung naga, dia harus berlutut. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kau mengejar cinta sejati. Tapi keluarga Liu membesarkan dan merawatmu. Begitu banyak nyawa keluarga Liu. Di matamu seperti rumput liar. Pelindung naga, putriku kurang pengetahuan. Tolong, Ayah, giliranmu. apa? Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, karena kau membawa pedang perburuan surgawi, kau harus menegakkan hukum secara tidak memihak. Mungkinkah mengenal seseorang juga menjamin hukuman? Zhang Wanning, apa kau takut sekarang? Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau mengenalnya? Pelindung naga, saya mengakui status muliamu, tetapi kerajaan naga yang luas bukanlah tanah tanpa hukum. Kau jelas-jelas menyelesaikan dendam pribadi. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Zhang Wanning, apa kau dan Lin yang tidak saling kenal? Apa kau benar-benar akan melakukan ini untuknya dan mempertaruhkan nyawamu sendiri? Saya mengenalnya. Jika kau punya nyali bunuh aku, keluarga Xiang saya, meskipun tidak cukup kuat untuk membalaskan dendam saya, tetapi keluarga Xiang saya cukup terkenal di Shangjing. Saya tidak akan mati sia-sia. Keluarga Xiang akan melapor ke kota kekaisaran. Akan melapor ke kota kekaisaran. Keluarga Musyang tidak akan punya kesempatan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian berdua perempuan bodoh. Harga dari menyinggung istana kekaisaran. Lancar. Beraninya kau menyentuh pedang pemberian kaisar. Pedang pemberian Kaisar. Pedang ini disebut pelindung naga kan? Aku tidak menyangka orang udik sepertimu benar-benar tahu tentang pelindung naga. Setelah melihat pedang ini, ruang makan. Jika aku ingat dengan benar, pedang ini awalnya tidak disebut pelindung naga. Bagaimana kau tahu? 20 tahun yang lalu, ini hanyalah sebuah pedang biasa. Itu karena guruku yang memegangnya pernah melancarkan serangan yang melindungi naga sejati. Oleh karena itu, pedang ini disebut pelindung naga. Lin Yang, aku seharusnya benar-benar memasukkan telur ke dalam kepalamu dan melihat apakah air mendidih di otakmu bisa memasaknya. Adalah tunangan Liu Ruyan? Mungkinkah bahkan pelindung naga? Kau juga bukan tandingannya. Saudara kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Saudara, mengapa kau pergi sekarang? Aku bukan tandingannya. Kenapa pergi? Apa kau lupa taruhan kita? Lin Yang, apa kau tidak keterlaluan? Pelindung naga masih merupakan utusan kerajaan naga. Kau berani membuatnya berlutut dan minta maaf? Taruhan adalah taruhan. Bukankah seharusnya begini? Atau apakah utusan kerajaan naga tidak punya integritas? Seorang utusan yang bermartabat, bagaimana dia bisa berlutut di hadapanmu? Jika kau tidak mau berlutut tidak apa-apa. Kalau begitu menggonggonglah seperti anjing beberapa kali. Biarkan aku mendengarmu menggonggong. Biarkan aku tahu bahwa kau adalah pria yang tidak menepati janjinya. Ini juga bisa dilakukan. Lin Yang, kau berani sekali. Saudaraku ada di Shangjing. Semua tokoh kuat menundukkan kepala saat melihatnya. Lin Yang, aku akui. Gurumu memang hebat. Guru yang hebat menghasilkan murid yang brilian. Serangan yang baru saja kau lakukan sekilas mengungkapkan keseluruhan gambar. Gurumu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan siapapun di sini. Untuk menerima pengakuan utusan, Lin Yang, aku akui, kami salah menilai kau sebelumnya. Di atas level Grandmaster, di kerajaan naga seseorang masih bisa memiliki sisi tajam. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Ruyan bisa menikah denganmu? Lin Yang, Pergi.
Kau tidak pantas berbicara denganku. Kau, kusarankan kau berhenti selagi bisa. Meskipun gurumu memiliki kemampuan yang menentang surga, dia hanyalah tumpukan tulang sekarang. Benar, bahkan dengan kemampuanmu saat ini, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Apa yang bisa kau lakukan? Yang penting sekarang adalah kekuasaan. Benar, keahlian dapat menghidupi diri sendiri. Uang dapat menopang suatu wilayah. Hanya kekuasaan yang membebaskan. Kekuasaan mendominasi semua arah. Bagaimana kau tahu bahwa aku tidak punya kekuatan? Mungkinkah kau lebih kuat dari utusan kerajaan naga? Lebih kuat? Bagaimana jika aku benar? Lin Yang, kau mengabaikan otoritas negara. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki. Apakah sesulit itu untuk mengakui keunggulan orang lain? Dengan satu kata dari utusan kerajaan naga, 100.000 Grandmaster, ratakan Xiongqiu dengan tanah. Inilah kekuatan. Inilah kekuatan untuk beristirahat di pangkuan kecantikan. Kekuatan untuk menguasai dunia setelah bangun tidur. Sepertinya kau tidak akan berlutut. Lin Yang, saya mewakili kerajaan naga. Saya tentu saja tidak bisa berlutut kepada siapapun. Kecuali Anda memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Sayangnya, Anda tidak memilikinya. Secara halus, kau adalah utusan kerajaan naga. Terus terang saja, kau hanyalah anjing kerajaan naga. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Apa kau pikir tangan-tanganku ini tak punya kuasa untuk menguasai dunia? Saya percaya saya telah bertemu banyak orang dalam hidup saya. Jika Anda benar-benar memegang kekuatan seperti itu, mengapa repot-repot berdebat tentang pernikahan dengan 12 keluarga? Aku datang ke sini hanya karena guruku memintaku. Itu hanya membuktikan tuanmu hanyalah orang bodoh yang berpandangan pendek. 12 kota Xiongqiu tidak berarti apa-apa bagi saya. Tidak berarti sama sekali. Bahkan melirik mereka adalah sebuah kesalahan. Begitulah 12 keluarga. Namun Anda bersikeras untuk berpegang teguh padanya. Tunjukkan kekuatanmu. Biarkan aku melihatnya. Nyawamu akan melayang, uangmu berserakan. Asap ilahi akan datang untuk kekuasaanmu. Beri aku ponselmu. Apa yang kau lakukan? Biar mereka lihat, jika aku Lin Yang, punya kuasa untuk menguasai dunia. Siapa yang harus dihubungi? Jangan khawatir, berikan saja padaku. Halo, Bibi? Ya, The ya. film was translated Ini aku Lin Yang. and narrated by M. Media. Ponselku matikan? Ya, Bibi, aku beritahu kau. Ada sekelompok orang di sini. Bilang aku tak punya uang, tak punya kuasa, dan tak berarti. Mereka merundungku. Ya, dan mereka bahkan menghina guruku. Sangat menyebalkan. Kau tak tahan? Bagus. Baiklah, Bibi. Bibiku akan segera datang. Sebelum dia tiba, kusarankan kau cari tempat untuk bersembunyi. Bibiku punya temperamen yang buruk. Tidak sepertiku. Aku jauh lebih masuk akal. Lin Yang, kau baru saja menggunakan ponsel saya untuk menelpon bibimu. Ya. Jadi, Apa kau bodoh? Bibimu mungkin telah mengatur kencan buta ini dan perjamuan kemunculan kuil naga ini. Tetapi, dia tidak cukup kuat. kenapa dia tidak cukup kuat? Bisakah dia dibandingkan dengan kuil naga dan kerajaan naga? Kupikir kau telah memanggil tokoh penting. Ternyata itu hanya bibimu. Lin Yang, apa kau anak kecil? Apa kau memanggil orang tuamu karena kau kalah? Atau apakah kau melihat visi kakakku yang kuat dan ingin aku bersenang-senang dengan bibimu? Begitukah? Kau benar-benar datang. Lin Yang, orang lain memberi hadiah kepada istri mereka. Kau berbeda. Kau benar-benar memberikannya kepada bibimu. Sosok yang bagus, Lin Yang. Aku tidak menyadari kau memiliki bibi seperti itu. Menurut logika Sang Jin, The film was semakin kaya translated dan semakin and berkuasa, narrated by semakin M. baik mereka Media. dirawat. Lin Yang, bibimu memiliki penampilan seperti ini. Tidak sederhana sama sekali. Kau, Enyahlah. Bibi, maafkan saya.
Kau memintaku untuk menangani masalah ini. Saya tidak menanganinya dengan baik. Tidak apa-apa. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin yang di sisi lain. Untuk masalah sepele dia berani mencariku. Bibi, sakit. Jiang Waning adalah istri yang kucarikan untukmu. Istrimu sendiri. Kau tidak tahu bagaimana melindunginya. Bibi, apa kau lupa? Guruku bilang, jangan biarkan aku bertindak gegabah. Lin Yang, jam berapa sekarang? Tetap gurumu. Tidak peduli seberapa kuat gurumu, bisakah dia lebih kuat dari pelindung naga Ming? Kau Liu Ruyan? Ya. Kau, ingat, tamparan ini dariku. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. 12 keluarga Zhongzhou. Semuanya telah kau libatkan. Jika bukan karenamu, 12 klan Zhongzhou pasti bisa naik ke puncak. Saat hari mau pergi, monyet menjadi raja. Semua orang di sini hari ini. Tapi aku adalah pelindung naga. Benar, pelindung naga ada di sini. Bagaimana giliranmu untuk berbicara? Dia adalah Santa saat ini. Bagaimana mungkin? Lalu Lin Yang, apa identitasnya? Ayah, kau terlalu banyak bicara. Pergi, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Dia, Bahkan jika Raja Surgawi sendiri datang, di sini, di hadapan pelindung naga, hanya untuk berlutut, aku melihatmu. Kenapa aku tidak menjadi seler untuk pelindung naga? Bibi, kenapa kau tidak menyerah saja? apa kau ingin mati? Sakit. Lin Yang, ini bukan tempat untukmu, untuk membuat masalah. Apakah aku memberimu izin untuk bicara? Kau tidak berhak bicara di sini. Aku sudah bilang, semuanya bisa dinegosiasikan. Jika kau bicara denganku, bibiku kau tahu, punya temperamen yang berapi-api. Sejak dia kecil, tak seorang pun di keluargaku berani memprovokasinya. Beraninya kau memukulku? Berisik, Nyah. Menyuruhku pergi. Kau bahkan tidak melihat. Siapa yang berdiri di sampingku? Tuli. Cacat. Kau gila. Lin Yang, Bibi. Aku hanya tahu dia punya temperamen buruk. Tidak menyadari separah ini. Kakak, wanita gila ini mengabaikan hukum kerajaan naga. Dia pantas mati. Barusan kau ingin aku menjadi wanita siapa? Simen Saozui, kau benar-benar kacau kali ini. Kusarankan kau, sebaiknya berlutut di hadapan bibiku sekarang. Jika bibiku berubah pikiran, kau mungkin masih punya kesempatan. Kakak, telingaku sudah dipotong. Kau akan memihakku, Kal. Kal, Kau cukup gila. Kau ingin aku menjadi wanitamu. Surgawi, aku ingin tahu apakah aku pantas. Cukup pantas. Tuan, mengapa Anda tidak bicara? Apakah tuanku menganggapku kurang menarik? Ayo. Tuan sentuh dan lihat. kakak, dia mengabaikan statusmu sebagai utusan. Dia menantang otoritas kekaisaran. Kakak, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Berlutut. Kakak, dia memotong telingaku. Kau ingin aku berlutut di hadapannya? Memang pelindung naga. Tuan muda Simen, tapi dia saudaramu sendiri. Apakah ini tempatmu berbicara? Menyampaikan kepada pelindung naga, aku hanya... Berlutut. Semua orang dari keluarga Liu berlutut. Jika tidak, mati. Semuanya. Tidak bisakah kau dengar ini? Ada apa dengan pelindung naga? Sepertinya itu benar. Dia benar-benar Santa. Jika kau tidak berlutut sekarang, nanti kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut. Pelindung naga, bahkan jika Lin Yang adalah penguasa Ola Naga. Ola Naga hanyalah organisasi sipil dibandingkan dengan kota kekaisaran. Itu bukan apa-apa. Lalu bibinya, apa artinya itu? Pelindung naga, bahkan dengan statusmu, mereka enggan membantu warga sipil. Apakah tidak adil untuk berteriak pelindung naga demi kebaikan bangsa yang lebih besar? Prihatin terhadap dunia, pelindung naga. Jika kau hanya melakukan ini karena kau menyukai wanita ini dan membuat kita semua berlutut, itu sama sekali tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sama sekali tidak bisa diterima. Kita bisa kalah, kita bisa mati, tapi kita tidak akan pernah terkalahkan. Tidak bisa diterima. Aku tidak mau. Tidak mau. Kusarankan kalian semua berlutut, bibiku. Bahkan jika guruku ada di sini, dia akan menunjukkan rasa hormat padanya. Aku mencemooh, bersembunyi di balik kekuatan orang lain. Kau hanyalah orang udik. Bibimu hanyalah seorang wanita dari desa. Kakak, ada apa di sini? Apakah kau sungguh tak akan membantuku? Membalas dendam apa? Salam. Perawan suci. Apa? Apa? Dia perawan suci. Dia adalah perawan suci.
Perawan suci. Tidak mungkin, kota kekaisaran. Meskipun ada 4 pelindung naga, tetapi perawan suci hanya ada 1. Kakak apa kau keliru? Dia cuma Bibin Deso. Bagaimana mungkin dia perawan suci? Aku perintahkan kau berlutut, sungkan. Perawan suci, aku agak berisik barusan. Aku sudah membungkamnya. Aku minta maaf. Perawan suci, aku buta. Salam perawan suci. Dia adalah Santa. Perawan suci? Aku tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Terima kasih atas pengertian Anda perawan suci, tapi ketika aku menghukum seseorang, terlepas dari kesalahan mereka, jika aku tidak senang, maka mereka bersalah. Perawan suci, ini salah Liu Ruyan. Mohon maafkan aku. Jika permintaan maaf sudah cukup, mengapa kerajaan naga membutuhkan begitu banyak pengurus? Perawan suci? Seseorang? Tampar dia? Tidak. Aku tidak menginginkan perawan suci. Tampar dia sampai matahari dan bulan bertemu. Bukankah itu berarti menamparnya sampai mati? Perawan suci? Perawan suci? Bibi, saya bahkan tidak tahu bahwa kau tak tertandingi di atas puluhan ribu. Perawan suci, maafkan saya. Bukan apa-apa. Identitasku memang rahasia. Mulai sekarang Lin Yang, jika dia mengganggumu, beritahu aku. "12 kota. Untuk mencapai status seperti itu, untuk naik begitu cepat, bergantung pada kebaikan hati Tuan Lin Yang. Saat itu manusia gunung memutuskan nadi naganya sendiri. Kalian semua harus memperlakukannya sebagai harta yang berharga. Membatalkan pertunangan. Beraninya kau? Mohon perawan suci ampuni kami. Mohon ampun Santa. Kota Pusat Zi bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chou bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Mau bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Pusat Chen bersedia menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaannya. Perawan suci mohon ampuni kami. Kota Shen Pusat bersedia menyerahkan semua kekayaannya. Mohon ampun Santa. Tolong gadis suci ampuni kami. 12 cabang bumi. Perawan suci mohon ampuni kami. Perawan suci mohon ampuni kami. Bibi. Santa. Angkat kepalamu. Bangun. Jingci yang lumayan kelas atas. Kau tidak perlu minta maaf. 20 tahun yang lalu Tuan Lin yang menyelamatkanmu. Dan dia mengatur pernikahan antara kau dan Lin Yang. Keluarga lain iri, khawatir suatu hari Lin Yang, seekor ikan mas berubah menjadi naga. Adapun keluarga Liu, iri dengan kontrak pernikahan ini, mereka diam-diam mengubah tanggal dan waktu lahir. Apa katamu? Bibi kau tidak bercanda kan? Apakah aku bercanda atau tidak? Kau tanyakan saja pada orang tua ini. Perawan suci, kau sepenuhnya benar. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yang bertunangan dengan Lin Yang, awalnya adalah Liu Wanyu. Akulah orangnya. Melihat Liu Wanyu, mereka mengubah tanggal dan waktu lahir menjadi milikmu dan mengadopsinya. Keberuntungan besar keluarga Liu kita. Sebuah peluang luar biasa. Hancur di tanganmu. Tak heran, sumpah darah yang ditetapkan oleh guruku seharusnya tidak salah. Jadi Liu Ruyan adalah pengganti dan bahkan menghasut 12 keluarga untuk memutuskan pertunangan. Liu Ruyan ini semua salahmu. Jika bukan karena hasutanmu, bagaimana mungkin kami memutuskan pertunangan? Jeti, aku bukanlah orang The yang film was ditunangkan. translated Orang yang selalu and kuanggap narrated rendah. by M. Media. Statusnya sangat tinggi. Jeti, dialah orangnya. Tak bisa kuharapkan. Aku menentang hukuman surga, mengabaikan tabu, dan merugikan tidak hanya diriku sendiri, tetapi juga orang lain. Bibi, dia adalah tunangan Lin Yang. Pertunangannya belum putus. Lalu bagaimana denganku? Kau Lin Yang. Lin Yang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lakukan bersama. Perayaan besar. Upacara yang meriah. Kau. 12 kota membatalkan pertunangan karena pandangan pendek dan prasangka mereka.
Selama 20 tahun, mereka datang dengan tangan kosong dan pergi dengan tangan kosong. Lin Yang, mengenai masalah hari ini, ikut aku untuk memberi hormat kepada tuanmu. Bibi, memberi hormat kepada guruku. Ini bukan waktu yang tepat. Kau orang yang menyebalkan apa yang kau katakan? Karena masih ada seseorang yang belum memenuhi janji 20 tahun. Lin Yang, janji apa lagi yang ada? Tidak ada janji. Kau sudah berakting hari ini. Dan kau sudah berduka dengan bibimu di sini, di seluruh kerajaan naga. Siapa yang berani menolakmu? Ya, Lin Yang, apalagi yang ingin kau lakukan? Lin Yang, 12 keluarga telah menerima hukuman yang pantas mereka terima. Mudah membangun gedung tinggi, tapi sulit melihatnya runtuh. Mulai sekarang 12 keluarga pasti akan hidup yang lebih buruk dari kematian. 12 keluarga melanggar kontrak. Aku Lin yang bisa melupakannya sambil tertawa. Tapi ada satu orang yang seharusnya tidak melanggar kontrak. Tapi ada satu orang. Aku. Lin Yang, apa yang kau coba katakan? 20 tahun yang lalu guruku, sendirian dengan satu pedang, turun dari Gunung Chambai. Secara kebetulan dia bertemu hanya 12 keluarga. Selain ke-12 keluarga, siapa lagi yang mungkin? Ada orang lain. Orang yang memegang kekuasaan kekaisaran. Apa? Memegang kekuasaan kekaisaran? Lin Yang, ngomong kosong, apa yang kau bicarakan? Aku turun gunung hari ini untuk mencari keadilan. Lin Yang, apa kau bicara tentang yang di istana bawah tanah, Kaisar Qin? Tepat sekali. Lancang. Beraninya kau bicara tentang Kaisar Qin? Kurang ajar. Lin Yang, beritahu Bibi, kau hanya bicara omong kosong kan saat kau pergi ke Gunung Changbai. Berapa usiamu? 20 tahun yang lalu, saat gurumu meninggal. Kau tidak tahu semua ini. Bibi, apakah aku tahu atau tidak itu tidak penting. Tapi mandat surga ini tidak bisa dilawan. Atas mandat surga, umur panjang dan kemakmuran abadi. Mengenakan jubah kuning, pengkhianatan. Ini pengkhianatan. Dia memberontak. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Awalnya aku pikir kau menghubungkan perkembangan 12 kota dengan tuanmu. Mengklaim mandat surga. Sudah keterlaluan. Tapi aku tak pernah membayangkan. Keberanianmu tak terbatas. Kau berani memakai jubah naga dan mencoba memberontak? Lin Yang, kau sama sekali tidak boleh bicara omong kosong seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika gurumu sudah mati, dia akan terkena imbasnya. Bibi, kau harus pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkultivasi di Gunung Chambai, dan aku telah lama memahami rahasia surga. Jika aku tidak mengetahui rahasianya, masalah ini akan tetap terkubur. Lancang. Apa kau bilang kalau tak tertandingi, terbaik di bawah langit? Posisi Kaisar Qin yang abadi juga diberikan oleh tuanmu? Tepat sekali. 20 tahun yang lalu guruku mengizinkannya bertindak sebagai wali. 20 tahun kemudian, dia harus mengembalikannya. Kau cari mati, pengkhianat, mati. Balikan kekuatan surgawi. Bahkan jika itu berarti aku mempertaruhkan segalanya hari ini, aku akan binasa bersamamu. Kehancuran bersama. Beraninya kau. Perawan suci, Kaisar Qin memberimu posisi kedua setelahnya. Posisi di atas semua orang. Hari ini Kaisar Qin dihina. Dan kau berani berpangku tangan? Lin Yang, lari. Kau tidak bisa. Salam yang mulia. Salam yang mulia. The film was translated and narrated by M. Lee. Ada apa Kaisar Qin? Kenapa kau di sini? Bawahanmu telah mengecewakanmu. Kekuatanku tidak cukup. Aku mengundang Kaisar Qin beristirahat. Masalah ini akan segera diselesaikan. Apa kau tahu kesalahanmu? Saya bersedia. Lin Yang bicara tanpa berpikir. Mohon Kaisar Qin ingat pengabdian saya dan semua yang telah saya korbankan untuk mengampuni nyawanya. Kau keponakan Santa kau? Bodoh lancang. Kaisar Qin datang sendiri. Namun kau berani tetap duduk, sama sekali tak bergerak. Kursi ini terlalu kecil. Dan kehadiran Kaisar Qin terlalu agung. Aku tak pantas untuk mempersilakan Kaisar Qin merendahkan diri ke tempat ini. Pada akhirnya, kau tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Qin. Keponakan Kaisar Qin, kau masih menolak untuk membiarkan. Lin Yang bergerak. Lin Yang bangun. Jangan biarkan Kaisar Qin menunggu. Lin Yang cepat bangun. Tidak perlu. Sebagai Kaisar Qin, aku takkan mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Yang mulia memang bermurah hati. Tapi apa? Dia tidak duduk lagi. Kalau begitu tak perlu duduk. Sekarang mari kita mulai. mulai apa? Kita akan mulai sekarang.
dengan pengakuan jujur untuk keringanan hukuman. Aku membiarkanmu duduk di sini, karena meskipun kau masih muda, kau telah mencapai ranah Grandmaster. Kau bicara soal keringanan untukku? Beraninya kau? Lin Yang, kau menggunakan wewenang tak penting seperti dekret kerajaan. Yang mulia, pelindung naga meminta izin untuk mengeksekusi Lin Yang, serta saintis yang melindunginya. Aku melihat sebuah anomali di Xuanzhou dan langsung berpikir, pelindung naga pasti telah dikalahkan. Aku juga menduga bahwa seorang individu yang kuat pasti telah muncul dari Xuanzhou, tapi aku tak pernah menyangka itu adalah seorang pemuda. Dan aku tentu tak menyangka pemuda ini begitu sombong. Teruslah mengarang, aku mendengarkan. Lin Yang, jangan kira apresiasiku terhadap bakat memberimu hak untuk bertindak sesukamu. Betapa lucunya, lanjutkan, teruskan karanganmu. Pelindung naga, ya. Ada apa? Saintas, apa kau akan membela pemberontak pengkhianat ini? Belah tanda tanya, melawan prinsip surgawi, menantang otoritas. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Saya memohon kepada Kaisar Qing mengingat pengabdian saya kepada Kerajaan Naga dan semua yang telah saya korbankan untuk mengizinkan saya berunding dengannya. Lin yang berdiri. Bibi, aku tidak bisa menurut tekadku. Terlalu kuat hari ini. Jika kau tidak berdiri, konsekuensinya tidak hanya akan menimpa kita, tetapi juga pada Liu Wanyu, Zhang Waning, dan bahkan puluhan ribu nyawa di keluarga Xiang. Jika aku berdiri, itu akan membahayakan seluruh penduduk Kerajaan Naga. Ini salahku karena mengasingkanmu di pegunungan, membiarkanmu menguasai keterampilan. Saya juga menduga bahwa Lin yang telah sangat menyinggungmu. Song Yanlah yang kurang disiplin. Hamba mohon Kaisar Qing, hukum mati hamba. Nyawa ganti nyawa. Individu yang menarik. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Hari ini aku bertekad untuk melihat apa yang dia ingin lakukan. Guruku pernah membuat sumpah darah. Jika peserta sumpah darah setelah 20 tahun memenuhi perjanjian, mereka secara alami akan naik ke alam yang lebih tinggi dan memasuki jalur abadi Gunung Changbai. Bagaimana jika dia tidak menghormati sumpah darat? 1. Dao terungkap. 2. Kekuatan tercerai-berai. Menarik. Dan yang ketiga, Orang binasa. Do terungkap, kekuatan tercerai-berai, orang binasa. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin menyaksikan, apakah sumpah darah ini, azab ilahi ini, benar-benar sekuat itu. Lin Yang, kau benar-benar gila dalam hal kekuasaan di Kerajaan Naga. Siapa yang bisa menandingi Kaisar Qin? Bahkan, bibimu yang sombong itu, di hadapan Kaisar Qin, hanyalah seorang kesayangan. Harus kuakui, imajinasimu sungguh kaya. Maksudmu, azab ilahi 12 klan tidak menargetkan mereka, hanya aku? 12 kota tidak memerlukan campur tangan surga. Aku mengerti, tapi kau tidak tahu bahwa di antara 4 Grandmaster Kerajaan Naga, aku adalah salah satunya. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Untuk berurusan denganmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Lalu bagaimana? Kau akan menghilangkannya? Menyebabkan kematianku? Aku akan menanyakan satu hal. Sumpah darah dari 20 tahun yang lalu. Akankah kau menghormatinya hari ini? Aku akan mengembalikan garis keturunan kekaisaran ke Gunung Changbai setelah 20 tahun dan mengatasi kesengsaraan surgawi. Aku akan kembali untuk merebut kembali kekuasaan, dan selama waktu ini, kau akan memegang kekuasaan kekaisaran menggantikanku. Dimengerti. Ingat, ketika saatnya tiba, kau harus rajin membantunya. Jika kau melanggar sumpah darah, langit akan menjadi musuh terbesarmu. Sumpah darah apa? Aku tidak tahu. Lin Yang, hentikan kegilaan ini. Kaisar Qin, sudahkah kau pertimbangkan ini dengan cermat? Apa yang perlu dipertimbangkan? Selama 20 tahun terakhir, aku telah tekun dan bekerja tanpa lelah untuk rakyat. Bagaimana kau bisa mengabaikannya? Hanya dengan kata-kata, hari ini, aku akan melaksanakan satu tugas terakhir, dan itu adalah untuk membersihkan rakyat dari ancaman ini. Lin Yang lari, aku akan melindungimu. Mustahil. Dengan kultivasiku, sebagai Grandmaster terkemuka, aku bahkan tak bisa menggoresmu. Bukannya kau tak bisa melukaiku, tapi kultivasimu sudah menghilang. Mustahil. Mungkinkah benar-benar ada pembalasan ilahi? Lin Yang, sumpah darah yang dibuat gurumu bertahun-tahun lalu. Apa itu? Orang yang sekarat. Biarkan dia bertindak sebagai wali. Kurang ajar kau. Kultivasiku belum menghilang. Bahkan jika kultivasiku telah menghilang, Kerajaan Nagaku masih memiliki 100.000 Grandmaster dengan satu perintah.
Mereka bisa memotongmu berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Oh ya, 20 tahun yang lalu kau menghormati sumpah darah, dan begitulah caramu mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan dunia, untuk menutupi langit dengan satu tangan. Dan sekarang, kau melanggar sumpah darah, kau melanggar guruku. Dengan memutuskan meridian duanya, kau bisa coba. Tanpa meridian dewa guruku untuk membantumu. Kau pikir kau ini apa? Kurang ajar. Ayo. Beritahu pengawal naga untuk melenyapkannya. Pengawal naga telah tiba. Linian, apakah kamu mendengarnya? Di dalam kerajaan naga, pengawal naga ada di mana-mana. Dengan perintah Kaisar Qin, kau bahkan tak akan menemukan mayatmu sendiri. Kenapa kau sendirian? Melapor kepada Kaisar Qin ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa? Yang bisa lebih penting daripada penumpasanku terhadap para pengkhianat pemberontak ini? Melaporkan kepada Kaisar Qin. Perbatasan utara dalam bahaya. 100.000 dewa perang perbatasan telah gugur. Apa? Yang mulia. Kaisar Qin, perbatasan anggur telah jatuh. Mustahil ditawan. Apa? Lapor. Melapor kepada Kaisar Qin. Selatan telah jatuh. Tidak ada yang selamat. Apa? Lapor. Ada kabar baik kali ini, Kal? Perbatasan timur. Tidak ada pertempuran, Kal? Tidak ada pertempuran, itu kabar baik. Melapor kepada Kaisar Qin. Tsunami telah melanda Kepulauan Timur. Mereka telah tenggelam. Tenggelam ke dasar laut. Dinasti runtuh. Semua hilang. Mustahil, mustahil. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau sendiri menentang takdir. Dan tak terhitung orang menderita bersamamu. Hari ini kekuasaanmu sebagai wali hanyalah sekadar nama. 20 tahun yang lalu, guruku benar-benar buta. Memilih orang sepertimu. Lin Yang, takdir sialan apa? Aku hanya percaya pada. Aku mengendalikan takdirku, bukan surga. Dao telah rusak. Kekuatan telah menghilang. Sekarang, orangnya sudah mati. Kaisar Qin telah mati. Kaisar telah mangkat. Aku tak tahu naga sejati telah turun. Semoga naga sejati memaafkanku. Jeti, kau adalah pewaris sejati kota kekaisaran. 20 tahun yang lalu, gurumu membawamu pergi untuk menghindari kutukan surgawi. Bibi, aku tidak tahu detailnya. Bukankah itu berarti kau menggantikan Kaisar Qin? Lin yang aku tahu kau kuat. Tapi aku tidak menyangka, bahkan Kaisar Qin hanya memegang posisi itu untukmu. Hukuman surga akan datang. Aku perlu mengasingkan diri untuk menanggungnya. Tapi tahta Kaisar Qin ini tidak bisa dibiarkan kosong. Mana? Mulai sekarang, kau yang ambil posisi ini. Apa kau gila? Kau memiliki darah kerajaan ibuku. Kau dianggap bagian dari keluarga kerajaan. Tapi aku seorang wanita. Apa salahnya menjadi wanita, bibiku? Kau pasti akan menjadi seorang permaisuri legendaris yang dikenang sepanjang sejarah. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Ini tidak seperti bibi yang kuingat. 20 tahun yang lalu guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai karena alasan tertentu. Satu alasan adalah untuk menghindari hukuman surga. Alasan lain terkait dengan hilangnya orang tuaku. 20 tahun yang lalu naga raksasa itu jatuh di Gunung Chambai. Setelah guruku membawaku kembali ke Gunung Chambai, aku punya firasat. Orang tuaku pasti masih hidup. Aku Lin yang harus menemukan mereka.